kami justru yang nanti akan melakukan upaya hukum kepada Sugianto untuk meminta pertanggungjawaban kesalahan menyusun kontrak, kerugian yang diciptakan, eksploitasi terhadap anak muda yang masih di bawah umur, sekarang udah di atas umur sedikit. Justru nanti kami yang akan minta pertanggungjawaban tersebut. Sebelumnya saya diminta oleh Syakir dan juga keluarga, kantor hukum saya untuk mendampingi Syakir dalam masalah yang mungkin sudah ramai beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini. Yang pertama soal pelanggaran ya. Pertama, antara judul kontrak dengan isi itu nggak sesuai. Yang kedua, bahwa waktu membuat kontrak tersebut, terutama kontrak yang pertama ya, Syakir masih di bawah umur, kawan-kawan sekalian. Jadi otomatis kontraknya itu bukan cacat lagi, otomatis batal demi hukum. Gitu. Jadi kontrak yang pertama ya. Kontrak yang kedua, Syakir baru umur 2 bulan dari kecukupan umur orang dewasa. Dan menariknya, orang kalau tanda tangan kontrak, setelah ditanda tangan, masing-masing pihak tuh dapat asli, kopi asli. Nah ini pihak keluarga baru dapat itu pada tanggal 14 Februari kemarin. Sekarang apa? 14 April. 14 April. Ini sekarang tanggal 9 Mei, jadi baru kira-kira 3 minggu yang lalu. Padahal kontraknya sudah sejak 7 Februari 2020. Lalu poin soal ketidakadilan, ada situasi di mana ketidakadilan dalam situasi. Harus dilihat situasinya waktu itu seperti apa. Jadi nggak bisa hanya melihat soal sepakat semua tanda tangan, nggak bisa nih. Lalu dalam perjanjian tersebut berlaku seumur hidup, luar biasa. Perjanjian itu harus ada waktunya, baik ada waktunya, dan nggak bisa dia berlaku seumur hidup. Jadi Syakir kalau merasa dirugikan, dia nggak punya fasilitas menuntut ganti rugi, kan lucu. Lalu beban membuat konten YouTube ada di Syakir, dan memang dalam prakteknya, dalam poin berikutnya yang telah dilakukan oleh Syakir, banyak video yang diupload di akun YouTube-nya yang kemudian dikelola oleh Sugianto CS itu yang bikin malah Syakir, dari mulai idenya, produksinya, dan juga finalisasinya, promonya. Ada yang idenya pihak sana, tetapi Anda semua bisa lihat di dalam akun YouTube tersebut itu nggak sukses ya, yang produknya mereka ya, kira-kira begitu. Nah jadi sebetulnya Syakir udah membantu kasih rezeki pihak sana, udah banyak kasih membantu. Branding juga Syakir yang mengerjakan. Itu akun YouTube-nya sudah dirubah passwordnya, Syakir jadi sudah tidak bisa akses. Jadi Syakir sudah tidak bisa mengakses, otomatis dengan password yang lama Syakir nggak bisa lagi masuk ke akun YouTube tersebut. Kerugiannya, royalti dari akun YouTube channel Syakir belum pernah diberikan oleh Sugianto kepada Syakir. Sugianto tidak pernah mengirim laporan penjualan kepada pihak Syakir. Pihak Syakir juga telah mengeluarkan biaya produksi sendiri, tadi yang poin telah prestasi yang sudah dilakukan dari setiap konten yang seharusnya itu menjadi biaya produksinya si Sugianto juga. Ini beberapa poin. Ke depan kami akan melakukan upaya hukum. Jadi mereka ngirim somasi, tapi somasinya tidak akan kami jawab. Kalau misalnya Syakir dilaporkan ke polisi, nggak apa-apa. Kami akan datang ke polisi. Kalau diperiksa, kami akan sampaikan semua bukti-bukti yang kami punya. Kalau terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan masalah keperdataan, dalam somasi kami tidak perlu jawab, karena sebetulnya yang diminta sama mereka, teknis dalam somasi tersebut tidak jelas apa yang diminta. Kalau diminta untuk menjalankan prestasi sesuai kontrak,
sebetulnya Sakir sudah menjalankan jauh dari apa yang mereka sebutkan di dalam somasi. Jadi intinya masalahnya ini bukan sekedar menjawab somasi, tapi sebetulnya mereka yang sebetulnya membuka masalah ini, dan kami berterima kasih sebetulnya kepada pihak Sugianto CS. Pihak Sugianto CS justru menyadarkan Sakir bahwa Sakir mengalami ketidakadilan yang bertubi-tubi, berlapis-lapis dari berbagai sisi. Dan setelah kami pikirkan, pelajari, lihat fakta yang ada semua sarana komunikasi yang kami lihat ada, kami justru yang nanti akan melakukan upaya hukum kepada Sugianto untuk meminta pertanggungjawaban kesalahan menyusun kontrak, kerugian yang diciptakan, eksploitasi terhadap anak muda yang masih di bawah umur, sekarang udah di atas umur sedikit. Justru nanti kami yang akan minta pertanggungjawaban tersebut.